Bagaimana kemudian lebih lanjut ini ada jaminannya, tentu kita akan lihat dalam proses persidangannya, dan bagaimana kemudian profesionalitasnya diukur misalnya tadi dengan melakukan langkah-langkah kooperasi dengan LPSK, itu salah satu ukuran bahwa mereka betul-betul melindungi, karena dapat diduga, dapat diprediksi bahwa para saksi tentu akan mendapatkan tekanan, dan tekanan-tekanan ini tidak hanya tekanan fisik ya, bisa jadi godaannya dalam bentuk material. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu diantisipasi. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah nihil. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Febri Adriansyah sehingga penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan dinyatakan sah secara prosedural. Namun putusan ini tidak serta-merta membuktikan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Perdebatan kini bergeser pada bagaimana proses hukum selanjutnya berjalan. Sudah bersama saya yang akan menyusul nanti kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014, Profesor Denny Indrayana, dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Prof. Denny dan Mas Yudi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sore, Mbak Nasuti. Prof. Baik. Sambil kita menunggu nanti Pak Firman bergabung dan menunggu juga keputusan dari pra-peradilan kedua yang dilayangkan kepada Kejagung yang kabarnya sekarang sudah dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin minta pendapat dulu baik dari Mas Yudi dan Prof. Denny. Saya ingin mulai dulu dari Prof. Denny. Ini artinya satu dari dua permohonan pra-peradilan Febri Adriansyah sudah ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tindakan penyidik yang diuji dalam perkara pertama, termasuk di dalamnya ada penggeledahan, penyitaan, pencegahan, dan penetapan tersangka dinyatakan sah oleh hakim. Tanggapan Anda, Prof? Ya, sebagai satu hak dari tersangka untuk mengajukan pra-peradilan tentu kita hormati. Saya lebih melihatnya dari politik hukum ya, karena kalau ahli pidana biarkan teman-teman pidana yang menyampaikan pandangannya. Politik hukum kita terkait dengan pemberantasan korupsi ini kan tidak normal. Tidak normal dalam artian ya tidak jarang di luar logika-logika hukum ada aturan-aturan yang tidak tertulis ya. Apakah intervensi kekuasaan ataukah intervensi dana yang kemudian merasuk ke dalam sistem hukum kita. Karena itu saya mengapresiasi saja kalau ada putusan-putusan peradilan yang mencerminkan independensi kekuasaan kehakiman. Karena apa? Karena agak sulit melihat hakim yang independen di dalam sistem hukum kita yang masih kental dengan nuansa praktek jual beli perkara, mafia hukum dan mafia peradilan. Nah, kalau dalam kasus Febri Adriansyah ini, kalau dibaca runutan peristiwa, kasus posisinya, saya rasa agak sulit untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan memang tidak ada penyalahgunaan kewenangan jaksa dalam kasus ini. Artinya saya melihat indikasi atau bukti kuat memang terjadi tindak pidana korupsi. Nah, maka putusan pra-peradilan maksud saya yang menguatkan status tersangka itu menjadi penting sebagai konfirmasi bahwa memang ada praktek-praktek penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh tersangka. Baik, begitu. Mas Yudi dengan begitu putusan dari pra-peradilan yang pertama kemarin tidak membatalkan ya status tersangka ataupun tindakan penyitaan ataupun penggeledahan yang disengketakan dalam permohonan pertama. Tanggapan Anda terhadap putusan hakim? Ya, seperti yang saya sudah prediksi ya dalam berbagai macam diskusi terkait dengan praper yang diajukan oleh Febri Adriansyah ya selaku tersangka, bahwa tentu bagi saya, analisis saya kan ketika itu ini akan ditolak ya, baik itu gugatan permohonan terhadap kepolisian, baik itu Kortas Tipikor maupun Polda Metro Jaya ya.
di Krimsus maupun juga yang sedang dibacakan. Tadi saya juga sudah mendengarkan ya sebelum bergabung. Saya pikir pertimbangannya juga menolak ya. Saya juga ini akan ditolak juga gitu kan permohonannya, karena ini kan satu kesatuan yang utuh ya, dari hilir dari hulu ke hilir, hulu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, kemudian hilir yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Saya selalu mengatakan bahwa pra peradilan ini ya walaupun merupakan hak tersangka, tetapi harus dilihat secara helikopter view bahwa ini adalah uji formil. Kemudian yang kedua, bahwa ini adalah tindakan-tindakan ya untuk mengkoreksi kalau memang ada salah. Jadi bukan exit strategi, tapi saya melihat ya justru pihak dari FH ini melihat bahwa kasus pra peradilan ini bisa menjadi exit strategi ya untuk lepas dari kasus korupsi. Itulah sebabnya ya maka saya kemarin membaca ya hasil dari putusan hakim. Hakim ini saya lihat sudah sangat-sangat independen ya, Pak Richard kalau tidak salah Ya, namanya Richard gitu ya. Edwin Basuki. Ya betul Mbak. Kemudian putusan pun benar-benar berdasarkan legal forma wajar dalam hukum acara pidana. Karena saya yakin Mbak bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik ya, baik itu di Polda Metro Jaya maupun Kota Tipikor, itu pasti selalu mereka dasarkan kepada aturan-aturan yang ada ataupun berdasarkan juga pada norma-norma hukum yang mengatur ataupun juga hal-hal yang dilarang seperti itu. Nah, kalau kita melihat dalam keputusan kemarin hal yang sangat revolusioner, saya lihat bahwa hakimnya sudah menempatkan bahwa ketika ada hal-hal yang misalnya kesalahan-kesalahan minor ya, itu tidak membatalkan ya penyidikan secara keseluruhan ya, termasuk juga adanya campur aduk antara formil dan material, di mana kita tahu salah satunya bahwa ketika ada barang bukti yang dibawa oleh penyidik, maka pembuktiannya adalah proses penyidikan, tidak bisa terkait dengan di challenge dalam praper. Begitu Mbak Nasti. Oke. Mas Yudi dan Prof Denny, kita sambil sama-sama melihat ya, ini agar pemirsa Nusantara TV juga paham terkait pra peradilan 1 itu isinya apa, pra peradilan 2 itu isinya apa, dan kenapa ini berlangsung. Kemarin baru ada putusan dan hari ini akan ada putusan lagi. Kita sambil tampilkan grafis berikut ini, pra peradilan 1 dengan nomor perkara 134/2026 dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polri, terutama terkait penggeledahan dan penyitaan terhadap Febri serta rangkaian proses yang terkait dengannya. Permohonan ini sudah ditolak kemarin hari Kamis tanggal 27 Agustus. Kemudian yang hari ini kita masih sama-sama tunggu seperti apa hasilnya adalah pra peradilan kedua dengan nomor perkara 135 tahun 2026 sama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Febri sebagai tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi atau TPPU. Pembuktian seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi, apakah Febri benar melakukan tindak pidana tetap akan ditentukan melalui proses perkara pokok di pengadilan bila berkas perkara dilimpahkan untuk disidangkan. Ada yang ingin Anda tambahkan Mas Yudi sebelum saya beranjak ke pertanyaan berikutnya? Ya benar sekali Mbak Nastiti ya, bahwa proses peradilan sudah selesai. Maka tentu kita berharap bahwa teman-teman penyidik kejaksaan dengan 3 kasus korupsi yang disangkakan ini ya, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang, segera ya dibawa ke ya pengadilan. Supaya apa? Supaya jelas dan terang benderang. Walaupun kemarin sudah ada spill ya di pra peradilan terkait dugaan penerimaan uang sebesar kurang lebih 50 M ya. Tapi kan itu ada praper ya, ranahnya pembuktian itu adalah material, itu adalah di pengadilan perkara pokoknya. Jadi menurut saya kasus pra peradilan ini bukanlah akhir ya, kemudian membuat penyidik lalai gitu ya ataupun lambat untuk menuntaskan kasus ini. Bagi saya ini adalah momentum supaya kasus ini segera dilimpahkan. Bagi saya tidak harus tiga-tiganya ya, kasus yang sudah kuat dugaannya gitu kan, itu kemudian ya harus segera dibawa sehingga kemudian publik bisa mengetahui ya fakta-fakta perbuatan yang ada. Karena memang ini yang menarik bahwa teman-teman di kejaksaan berbeda dengan kasus-kasus tidak pidana korupsi yang mereka tangani. Untuk kali ini mereka sangat-sangat irit berbicara ya mengenai bagaimana perkara ini
apa yang dilakukan, siapa saja yang kemudian terlibat dan sebagainya. Bagi saya memang ini adalah strategi gitu ya, tidak salah juga. Oleh karena itu ketika memang mau irit bicara, maka yang sudah lakukan segera limpahkan perkara yang sudah kuat ya untuk kemudian dibuka seterang-terangnya di pengadilan tindak pidana korupsi. Begitu Mbak Siti. Prof Denny, dari sudut pandang politik hukum dengan Kejagung atau Kejaksaan Agung yang saat ini irit bicara, sementara publik sangat menanti penggeledahan digelar sebesar-besarnya, sementara kita juga menanti apa yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi hari ini. Apakah itu sikap yang memang sudah sepantas yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung? Ya, tentu saja penegakan hukum itu ada strategi publikasi ya. Jika diperlukan, ada strategi yang irit bicara. Jadi memang kalau dalam kasus ini kemudian yang diterapkan irit bicara, mungkin memang mereka lebih hati-hati. Sedikit banyak itu dipengaruhi dengan posisi tersangka yang pernah menjadi pimpinan mereka sendiri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Jadi tidak ingin ada kesalahan-kesalahan narasi yang barangkali bisa dimaknai berbeda oleh publik. Jadi saya pikir terkait dengan keiritan bicara itu hal yang bisa dimaklumi begitu. Tetapi memang kalau terkait dengan pra peradilannya sendiri, saya kok hampir sama dengan Mas Yudi ya. Ini tidak akan jauh dari putusan pertama. Kalau memang tadi sudah disampaikan argumentasinya dan saya memprediksi juga sama ini akan ditolak juga. Dan karenanya kita menunggu pokok perkaranya, itu yang lebih penting, materialnya seperti apa. Agak sulit kalau melihat apa yang sudah dilakukan aparat penegak hukum di kepolisian dan sekarang dilanjutkan di kejaksaan untuk membantah memang ada dugaan tindak pidana korupsi. Kita semua publik pada saat melihat penggeledahan dan ditemukan berbagai macam alat bukti berupa emas dan juga dolar, itu semua sudah agak mengerucut ya. Memang terjadi keanehan-keanehan dalam penanganan perkara di 3 tindak pidana korupsi itu. Tinggal bagaimana tentu saja kausa atau sebab akibat antara bukti penggeledahan itu dikaitkan dengan delik-delik yang ada dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi. Nah, kita tunggu saja, dan ini tentu bukan hal yang mudah untuk membuktikan secara material, tapi melihat penjalanan kasus ini harusnya aparat penegak hukum bisa menjalankan tugasnya, menghadirkan bukti-bukti terbaik, membuktikan memang ada tindak pidana korupsi yang sayangnya dilakukan oleh Jampitsus pada masanya dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, saya ingin menggeser ini ke desain KUHP yang baru, Prof. Sejauh mana hakim pra peradilan seharusnya menguji kecukupan bukti permulaan tanpa bergeser menjadi mengadili substansi perkara pokoknya? Ya, tentu saja kalau ini pra peradilan, tentu ini masalah formil, tadi sudah digarisbawahi ya. Materialnya tidak bisa ditarik ke dalam proses pra peradilan, dan itu sebenarnya ditegaskan lagi dalam surat edaran Mahkamah Agung yang terbaru ya, yang mengatakan kalau prosesnya sudah masuk ke material pokok perkara, maka pra peradilannya menjadi berhenti ketika pokok perkaranya sudah disidangkan. Ini sekali lagi menegaskan meskipun sudah ada KUHP baru, dalil bahwa pokok perkara materialnya diperiksa di dalam persidangan kasusnya, bukan prosedurnya, bukan formilnya, itu masih merupakan konsep atau pemahaman paradigma yang sama. Saya pikir memang ada strategi-strategi di bidang advokasi, advokat, pengacara yang mencoba-coba untuk masuk ke wilayah material di pra peradilan, itu wajar, namanya juga kalau bahasa gaulnya namanya juga usahe gitu. Tetapi kalau kita memang berjalan dalam hukum acara, disiplin untuk mengatakan bahwa pra peradilan itu mestinya tidak keluar dari pagar-pagar formalitas, proseduralitas, tentu sama-sama kita hormati bahwa substansi perkara, tindak pidana korupsinya, materialnya tetap merupakan objek pemeriksaan di pokok perkara di pengadilan yang berwenang, bukan di pra peradilan begitu. Oke, batas objek pemeriksaannya di mana, Prof Denny, antara pra peradilan yang pertama dan kedua? Pra peradilan tentu saja bicara tentang tadi yang pertama tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan sejenis itu kan. Ada 9 dalam KUHP kita terkait dengan upaya-upaya hukum paksa.
yang 9-9-nya tentu bisa menjadi objek pra peradilan ya. Dan bagaimana kemudian kita melihat teman-teman advokat merumuskannya menjadi 2 perkara tentu menarik. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati strategi-strategi menarik materi perkara pokok ke dalam pra peradilan yang biasanya bertujuan untuk melepaskan status tersangka dan terlepas dari jerat kasusnya itu sendiri. Nah ini yang tidak boleh dilakukan. Karena itu kalau memang ya mungkin ada saja 1-2 ketidaktelitian dalam prosedur hukum acara, tapi kalau itu tidak substansial, tidak menyebabkan kemudian terjadi kesalahan fatal, memang pendekatan untuk menunjukkan bahwa pra peradilan itu tidak boleh masuk pokok perkara adalah pendekatan yang harus dikedepankan, yang menjadi dasar bahwa orang tidak bisa diputus tidak bersalah, dilepaskan dari status tersangkanya semata-mata karena yang bersangkutan misalnya ada kesalahan-kesalahan teknis yang tidak substantif begitu. Baik, dari perspektif penyidik, Mas Yudi, apa indikator yang membedakan penetapan tersangka yang benar-benar didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dengan penetapan yang rentan dianggap terlalu dini atau terlalu prematur? Jadi gini Mbak Nastiti, suasana kebatinan penyidik ya dalam menangani suatu perkara tentu mereka sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah KUHP. Khusus untuk KPK, maka Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor berlaku. Ya, artinya tidak ada main-main ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu 2 alat bukti yang cukup minimal itu sudah tersedia. Nah, dalam kasus ini saya melihat ya, jangankan 2 alat bukti, ini sudah kaya sekali dengan alat-alat bukti sesuai dengan KUHP yang baru, mulai keterangan saksi, bahkan ya aset-aset pun uangnya pun ada. Ya 500 miliar lebih, 74 kilogram emas, bahkan ada yang dijadikan dilindungi oleh LPSK. Artinya saya pikir sudah tidak ada lagi jalan keluar selain dalam materi pokok. Tadi saya katakan asas praduga bersalah tetap dikedepankan karena nanti adanya di materi pokok. Tetapi dengan ada kemenangan ya teman-teman kepolisian ya, saat ini kita bicara teman-teman kepolisian ya. Kalau dalam perkara yang pertama kan gugatan pra peradilannya kejaksaan turut termohon. Teman-teman kepolisian artinya dari putusan hakim ya menolak keseluruhan, artinya menang telak. Ya, dan ini bagi saya akan membungkam ya selama ini kan narasi dan glorifikasi yang dilakukan oleh pihak Febri Ardiansah bahwa ada kesalahan prosedur lah, ya kan, ada kriminalisasi lah, ada kemudian kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian, ya, maka itu saat ini hilang. Bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian itu sudah benar adanya. Itu dan kemudian berhasil juga dikonfirmasi oleh hakim melalui putusannya. Jadi bagi saya, ya tentu tidak masalah juga ada tindakan-tindakan mengglorifikasi suatu permasalahan dari pihak FA gitu ya. Tapi bagi saya ya seharusnya tidak perlu ada glorifikasi kemudian sebelum ada putusan dari hakim sudah menyatakan kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, ada kesalahan. Padahal itu semuanya mentah di praper ini dengan ditolak seluruhnya. Begitu Mbak Nasti. Mas Yudi, Prof Denny, kita baru saja menerima informasi bahwa pra peradilan kedua nomor perkara 135 untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Febri sebagai tersangka dan penahanan oleh Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU ditolak oleh Majelis Hakim. Kita akan sama-sama dengar seperti apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim, tapi usai jeda azan maghrib berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah nihil. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Profesor Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, pakar hukum tata negara, dan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan nanti akan segera bergabung kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya.
Saya ke Prof. Denny terlebih dahulu. Prof, ini pra-peradilan kedua hari ini sudah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah kita bisa simpulkan ini artinya penyidikan otomatis kuat, Prof, secara material? Kalau material tentu belum ya, karena kan yang diperiksa di pra-peradilan formilnya, ya, dan tidak bisa kemudian kita mengatakan delik pidana materialnya itu kemudian kuat atau lemah dari pra-peradilan, itu secara hukum acara pidananya. Meski demikian, ketika hakim menyatakan memang pra-peradilannya ditolak, dua-duanya tentu ada semacam interpretasi publik bahwa ini dugaan tindak pidana korupsinya memang akan dirasa lebih punya pijakan, punya dasar pembuktian begitu. Tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi misalnya, apa-apa yang coba dinarasikan oleh tim kuasa hukum bahwa ada kesalahan A, B, C, D, F, G, H, itu kemudian patah semua melalui putusan pra-peradilan ini. Dan itu penting supaya kemudian ada semacam optimisme bahwa memang dasar pemerkaraan ini, pemberkasan ini, itu tidak main-main. Ini dilakukan secara profesional, dilakukan dengan hati-hati dan bersandar pada hukum acara pidana. Tapi sekali lagi menjawab pertanyaan tadi, apakah berarti tindak pidananya, materialnya itu memang kuat? Tentu belum bisa dikatakan demikian, karena pra-peradilan baru bicara dari sisi hukum formilnya. Oke, apa yang tetap harus dibuktikan oleh Kejagung secara terbuka dan ketat dalam berkas perkara agar kasus ini tidak berhenti sebagai kemenangan prosedural semata saja, Prof? Tentu saja ada 3 kasus yang tadi disampaikan, tiga-tiganya mesti dibuktikan unsur-unsurnya, delik-deliknya, masing-masing perkara, pasal-pasal yang diajukan kan punya unsur delik. Masing-masing unsur delik pidana itu tentu ada bukti-bukti yang harus menguatkannya. Kalau dalam hukum acara menjadikan tersangka hanya dibutuhkan 2 alat bukti, maka dalam materialnya tidak cukup 2 alat bukti saja, meskipun itu minimal bisa saja. Tetapi makin banyak alat bukti, apakah itu tertulis, apakah keahlian, bahkan sampai ke pembuktian-pembuktian lain, alat bukti yang tadi misalnya emas, uang dolar, semua yang disita dalam penggeledahan tentu bisa menjadi dasar penguat bahwa memang ada tindak pidana korupsi yang dilakukan. Tapi lagi-lagi apa buktinya akan tergantung unsur delik yang disangkakan, yang didakwakan dalam perkara itu. Masing-masing unsur delik berbeda pasalnya dan masing-masing unsur delik itulah yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara material nanti di pokok perkara tindak pidana korupsinya. Baik. Mas Yudi, sesuai prediksi, Hakim Richard akhirnya menolak pra-peradilan kedua. Apa yang tetap harus dibuktikan Kejagung ke depan? Ya, tentu pertama ya bahwa kita harus memberikan selamat kepada teman-teman kejaksaan juga yang ternyata mereka benar-benar melaksanakan ya pelimpahan ataupun penyerahan penyidikan ini dari kepolisian secara profesional sehingga tidak ada celah yang bisa digunakan oleh pihak tersangka FA untuk memenangkan praper, walaupun juga sudah dicoba untuk di-challenge ya di praper, tapi kemudian ditolak ya oleh hakim gitu ya permohonan prapernya. Ini sekaligus membuktikan bahwa ketika proses dalam tindak pidana secara formil sudah dilakukan secara benar. Pertama, artinya dalam penetapan tersangka, bukti untuk penetapan tersangka itu kan artinya sudah kuat ya. Tinggal bagaimana kemudian memperkuatnya dengan cara memperbanyak ya keterangan saksi, ahli ya, kemudian penggeledahan juga tetap harus dilakukan. Kita belum mendengar ya dari kejaksaan ketika sudah menangani kasus ini menambah ya jumlah aset ya yang didapatkan ketika sebelumnya penggeledahan dilakukan oleh teman-teman kepolisian mendapatkan aset yang sangat fantastis ya. Kita belum mendengar apakah ada aset-aset ya berupa rumah, villa, kantor ya yang kemudian disita oleh teman-teman kejaksaan, termasuk rekening-rekening yang diblokir ya. Bagi saya justru ya pihak kejaksaan saat ini kan bola di tangan mereka. Oleh karena itu mereka harus menunjukkan juga kepada publik bahwa ada progres ya, yang dalam hal ini kalau kita bicara
mengenai suasana kebatinan publik, ingin ada tambahan ya aset-aset yang disampaikan kepada publik untuk melakukan penyitaan. Karena kalau saya melihat di sosmed kan publik masih belum percaya bahwa hartanya hanya segitu gitu kan yang kemudian disita gitu ya. Pasti ada lagi yang lebih banyak. Disinilah tantangan. Kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana mereka menyidik, saya pikir tim 9 ini juga bukanlah kaleng-kaleng ya. Sebagian besar saya pernah bekerja sama dengan mereka ketika itu mereka adalah jaksa di KPK. Mereka sudah tahu ya arahnya kemana, bagaimana tadi memperkuat pembuktian, bagaimana menambah bukti-bukti, kemudian melengkapi. Karena ujung dari penyidikan ini adalah berkas harus lengkap ya, atau P21, sehingga kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk kemudian didakwakan. Seperti itu. Mas Yudi, bisa jadi progres saat ini sudah ada dan sedang berlangsung dan terus bertambah begitu progresnya. Tapi bisa jadi itu merupakan strategi publikasi, irit bicara seperti Anda sampaikan di awal tadi. Apakah harus diungkap ke publik? Ya, bagi saya tentu harus diungkap ke publik ya, cepat atau lambat. Dan saya yakin bahwa teman-teman kejaksaan juga sudah mendapatkan banyak hal ya. Saya yakin bahwa aset-aset itu sudah bertambah ya, tinggal diumumkan saja oleh kejaksaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bagi saya yang sangat penting kan bagaimana ya kejaksaan mampu untuk menambah saksi-saksi. Karena saat ini ya dalam kasus korupsi ini saya duga keterangan saksi itu yang paling banyak ya untuk kemudian ya memperkuat pembuktian. Sebab kalau lihat cara mainnya, ada uang yang kemudian ditumpuk, ada emas sebanyak 74 kilo, itu jarang sekali ya ada dokumen-dokumen ataupun ada percakapan-percakapan yang kemudian dilakukan penyadapan ataupun direkam. Tapi ini adalah berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Itu sebabnya strategi bahwa ketika ada saksi yang menjadi saksi mahkota, saksi kunci, saksi penting, itu harus segera dilindungi. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nanti ada terjadi apa-apa, tidak ada spekulasi yang beredar. Dan juga sangat penting bahwa ketika saksi itu adalah saksi yang kunci gitu ya, jangan sampai juga kemudian dia mengubah kesaksiannya karena ketakutan ya, karena seperti saya katakan di berbagai macam kesempatan ya, tentu kasus ini akan berkembang ya, dan ketika berkembang ini ya tentu teman-teman di tim 9 harus berani ya mengembangkan kasus ini, tidak terlokalisir hanya di tersangka FA. Begitu Mbak Nastiti. Baik. Mas Yudi, Prof Denny, kita sama-sama menyimak pernyataan dari Hakim Richard Edwin Basuki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait ditolaknya pra-peradilan kedua Febri Adriansyah. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan pra-peradilan tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara pra-peradilan, biaya perkara yang timbul dalam perkara akuo dibebankan kepada pemohon, memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta kami ulangi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 oleh Richard Edwin Basuki SHMH, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan mana diucapkan dan juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Dian Suprihatin SH sebagai panitera pengganti, dihadiri tim kuasa hukum pemohon dan tim kuasa hukum termohon. Baik, dengan demikian pembacaan telah selesai, sidang selesai dan sidang ditutup. Demikian tadi Majelis Hakim atau Hakim Richard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan prediksi dari Prof Denny dan juga Mas Yudi. Saya ke Prof Denny. Prof, ada kritik begini Prof, yang mengatakan bahwa prosedur hukum dapat menjadi alat yang sangat menentukan nasib tersangka, tetapi masyarakat juga khawatir pra-peradilan dipakai untuk
menghindari pemeriksaan substansi. Bagaimana menyeimbangkan perlindungan due process dengan kepentingan penegakan hukum anti korupsi dan juga TPPU? Ya, di dalam sistem hukum kita yang masih tidak sehat ya, masih sakit, maka pendekatan-pendekatan hukum saja memang rasanya tidak cukup. Dalam hal kasus korupsi maupun juga kasus tindak pidana pencucian uang, saya mendorong agar hakim juga tidak hanya terpaku pada pembuktian-pembuktian yang sifatnya teknis ya, tapi menggali rasa keadilan begitu. Karena tidak jarang memang penegakan hukum dan politik hukum kita itu tidak steril dari faktor-faktor non hukum. Nah, ini yang harus saya garis bawahi dan selalu saya sampaikan di banyak kesempatan ketika kita bicara penanganan perkara khususnya tidak pidana korupsi, apalagi yang terkait dengan figur yang sedemikian sedemikian penting ya, seperti Febri Diansah ini. Dan sekali lagi tentu saja ke depan kita harus mengawal perkara ini. Tadi sudah benar yang disampaikan Mas Yudi bahwa perkara ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja, bahwa ini adalah perkara tindak pidana korupsi biasa. Dia menyangkut figur yang sangat tinggi ya di kejaksaan, dan karenanya perlindungan saksi dan korban, witness protection program, itu harus menjadi satu strategi yang inherent, yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembuktian. Karena mencari saksi itu sulit, mencari saksi yang berani bicara lebih sulit, mencari saksi yang berani bicara dan tidak ditekan supaya kemudian tidak berubah keterangannya jauh lebih sulit lagi. Pengalaman yang terjadi bahwa ada dugaan misalnya saksi kunci yang terkait dengan tersangka yang sudah meninggal, bahkan meninggalnya juga bisa dipersoalkan apakah wajar atau tidak. Tentu ini juga satu hal yang perlu diantisipasi dalam proses lanjut penanganan perkara ini. Jadi saya rasa LPSK adalah satu institusi yang juga perlu dilibatkan, kewenangannya perlu diikutsertakan dalam penanganan perkara ini, termasuk juga lembaga-lembaga pengawas, bukan dalam konteks untuk melakukan intervensi komisi yudisial misalnya, tapi kemudian untuk mengawasi agar proses ini berjalan pada rel independensi kekuasaan kehakiman yang ujungnya menghadirkan keadilan dalam rangka pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan perkara-perkara yang didakwakan kepada terdakwa nantinya. Baik, Mas Yudi, tim hukum mempertanyakan ya dasar pasal, kemudian juga mengaitkannya dengan dugaan trading in influence yang belum menjadi tindak pidana khusus. Sebagai mantan penyidik, Mas Yudi, bagaimana sebenarnya atau memastikan konstruksi perkara tidak memaksakan satu perbuatan itu menjadi pidana hanya melalui narasi TPPU saja dari berbagai hasil penggeledahan yang kita bisa saksikan bersama? Ya, saya pikir inilah yang menjadi glorifikasi ya yang dilakukan oleh pihak FA ya. Ya bagi saya silakan saja gitu ya. Bahwa kan kasus ini kan masih berjalan prosesnya, belum tuntas gitu ya. Kemudian ketika mereka seolah-olah seperti menemukan ada kesalahan dari penyidik, langsung kemudian disampaikan kepada publik seolah-olah ingin playing victim ya, untuk mendapatkan simpati. Tetapi ingat loh, publik tidak akan pernah memberikan simpati karena dari awal ya ini sudah didapatkan ya uang ya, kemudian juga emas yang jumlahnya sangat fantastis. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa trading influence itu kan tidak harus ya di dalam penerapan pasal gitu ya, tetapi menjadi bagian ya dari unsur-unsur di pasal yang sudah ada sebelumnya kan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 tipikor ya, terkait dengan terkait dengan kerugian keuangan negara atau terkait dengan kemudian suap menyuap dan sebagainya, karena di situ ada kata menyalahgunakan wewenang gitu kan ya, seperti itu. Jadi bagi saya ya maksudnya janganlah hal-hal yang belum tuntas itu kemudian disampaikan untuk seolah-olah kerjaan dari penyidik ini tidak profesional, sembrono, seolah-olah bahwa benar ada kriminalisasi. Padahal yang Mbak Nastiti, yang paling penting dari dua
penolakan hakim terhadap permohonan tersangka FA ini adalah terkait dengan tidak terbuktinya kriminalisasi yang coba untuk ya dinarasikan oleh FA sendiri maupun juga penasehat hukumnya. Seperti itu. Ya, Mbak baik. Nastiti. Ya, meskipun tidak salah ya untuk membuat pembelaan seperti itu ya, Mas Yudi. Ya tidak salah bagi saya gitu ya. Tetapi kan kalau dari kita lihat kan dari kejaksaan kan juga ya tidak terlalu membalas di publik ya, Ya. terkait dengan penyampaian-penyampaian mereka. Tetapi kemudian ya, kita tahu bahwa hukumlah yang berbicara, pengadilan yang berbicara dengan ditolaknya dua pra-peradilan ini baik kepada kejaksaan maupun kemarin sebelumnya kepada kepolisian. Seperti itu, Mbak Baik, Nastiti. baik. Terakhir saya ke Prof Denny. Prof, tadi Anda juga beberapa kali menyebut bahwa sebegitu penting, begitu tinggi begitu ya posisi Febri Adriansyah di Kejagung ketika dia menjabat sebagai Jampitsus. Kasus ini melibatkan mantan pejabat senior penegak hukum. Apa ukuran transparansi minimumnya, Prof, yang harus dipenuhi oleh Kejagung agar publik tidak hanya diminta untuk percaya bahwa prosedurnya sah, melainkan bisa menilai bahwa penanganannya sama sekali bebas dari konflik kepentingan? Ya, sedari awal kejaksaan kelihatannya melihat ini perkara memang tidak bisa ditangani dengan cara-cara biasa. Karena itu mereka membentuk tim 9 ini, dan tim 9 tadi mayoritas kalau tidak salah ada mantan teman-teman Mas Yudi dari KPK, Ya. yang tentu saja itu salah satu ukuran bahwa mereka punya kapasitas dan integritas yang tentu saja bisa diandalkan begitu. Itu satu langkah yang baik. Selanjutnya tentu harus ada tarik ulur antara kapan dia irit bicara dan kapan dia menjadi transparan, terbuka kepada publik. Karena terlalu tertutup itu adalah strategi yang barangkali tidak bisa dibuka. Tidak bisa semua kemudian alat bukti, langkah-langkah yang dilakukan dibuka sehingga kemudian telanjang dan kemudian mudah dijadikan dasar serang oleh pihak kuasa hukum misalnya. Tapi terlalu tertutup untuk hal-hal yang memang layak diketahui publik juga menjadi tidak baik, karena transparansi juga penting. Ya. Itu sebabnya peradilan kita kan terbuka untuk umum. Nah, bagaimana kemudian lebih lanjut ini ada jaminannya, tentu kita akan lihat dalam proses persidangannya, dan bagaimana kemudian profesionalitasnya diukur misalnya tadi dengan melakukan langkah-langkah kooperasi dengan LPSK. Itu salah satu ukuran bahwa mereka betul-betul melindungi, karena dapat diduga, dapat diprediksi bahwa para saksi tentu akan mendapatkan tekanan, dan tekanan-tekanan ini tidak hanya tekanan fisik ya, bisa jadi godaannya dalam bentuk material. Nah, hal-hal semacam ini kan perlu diantisipasi, kerjasama juga dengan tidak hanya dengan internal kejaksaan, tapi aparat penegak hukum, misalnya ada lanjutan penyadapan, langkah-langkah antisipasi kalau ternyata upaya-upaya untuk mempengaruhi saksi itu lewat suap menyuap. Tentu saja teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK bisa bekerja sama untuk bahu-membahu, dan mereka lebih paham lah bagaimana di lapangannya. Mereka lebih profesional, sudah fasih dan mafhum apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya. Saran Anda, Prof, bagaimana media dan juga publik bisa mengawal bersama-sama kasus ini di saat yang bersamaan kita juga tengah dijanjikan oleh pimpinan DPR bahwa paling lambat nanti tanggal 15 Desember 2026 akan disahkan RUU perampasan aset. Bagaimana kita bisa sama-sama mengawal? Ya tentu saja media menjadi penting untuk membuka proses ini lebih transparan. Pada saat yang sama kita memastikan jangan ada trial by press. Antara dua itu memang tidak mudah timbangannya. Ya. Tetapi tentu bahwasannya media harus memberitakan dan tidak ada halangan itu satu hal yang wajib. Tentang RUU perampasan aset saya punya catatan ya Mbak. Perkara ini memang sudah 1 tahun lebih dijanjikan oleh Prabowo ketika 1 Mei Hari Buruh 2025 beliau mengatakan mendukung RUU perampasan aset. Saya melihat ada inkonsistensi dibandingkan begitu cepatnya perubahan Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang secepat kilat disahkan. Tapi pada saat yang sama ketika ditargetkan Desember akan diberlakukan, kita juga harus hati-hati. Karena bagaimana isinya itu juga penting. Jangan sampai isi yang serabutan karena kejar target, kejar tayang, dan kemudian justru itu menjadi senjata yang menyerang balik, digunakan untuk aparat penegak hukum yang tidak punya integritas moral, lagi-lagi untuk melakukan jual beli perkara. Karena RUU perampasan aset berpotensi loh untuk menjadi pintu masuk judicial corruption, untuk menjadi pintu masuk munculnya Febri Adriansyah yang lain yang menggunakan pasal-pasal perampasan aset yang menyasar kepada orang-orang yang diduga bisa diperas
Nah, hal semacam ini harus diantisipasi dengan baik dalam RUU perampasan aset. Justru pada saat kemudian ada target Desember, satu sisi itu kabar baik, tapi pada sisi yang lain kita harus hati-hati jangan sampai kejar tayang itu kemudian menghilangkan esensi diseminasi dan transparansi diskusinya, perumusan pasal-pasalnya yang harus kita jaga memang tetap terkait dengan illicit enrichment, unexplained wealth, yang semuanya adalah konsep-konsep dasar dalam aset recovery yang harus kita pastikan tidak disimpangi, tidak menjadi pintu masuk tadi pemerasan bagi aparat penegak hukum yang tidak bermoral. Baik, saya terakhir ke Mas Yudi. Mas Yudi, setelah ini artinya legitimasi prosedural sudah didapat ya setelah pra peradilan kedua ini ditolak. Apa yang harus kita saksikan ke depan? Apa yang bisa kita harapkan dari jangan hanya irit bicara dari tim Kejagung saat ini? Ya, bagi saya tentu kasus ini harus segera mungkin dibawa ke pengadilan, apalagi kan penahanan juga sudah dilakukan kepada tersangka dan juga sudah ada pengembangan juga ya bagaimana ada tambahan satu tersangka. Bagi saya ini adalah titik krusial poin bahwa ketika dua pra peradilan ini berhasil dimenangkan, membuktikan prosedur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ya jangan menyia-nyiakan momentum ini karena sekarang publik tentu akan mengalihkan pandangan mereka bukan lagi kepada praper yang publik berharap ditolak dan berhasil dibuktikan bahwa ditolak, maka sekarang publik akan ke teman-teman kejaksaan yang menangani kasus ini dan tentu saja institusi kejaksaan tentu harus yakin kemudian harus cepat gitu ya untuk tadi ya melembahkan perkara ini. Saya yakin bahwa bukti-bukti sudah kuat. Ya. Kemudian juga bagaimana kasus ini kan sebenarnya juga sudah ditangani sebelumnya oleh teman-teman kepolisian gitu ya, yang artinya sudah tidak perlu waktu yang lama ya, karena ada batas masa penahanan Mbak Nastiti, ini juga yang harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti sampai batas masa penahanan habis ya ternyata berkas belum selesai. Nanti kan ketika misalnya yang bersangkutan akhirnya dibebaskan demi hukum karena masa penahanannya sudah selesai, nanti akan ada kontroversi lagi. Bagi saya saat ini semua mata akan tertuju pada penuntasan kasus Febri Ardiansah. Ya. Seperti itu, baik, Mbak Nastiti. Baik, Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, aktivis anti korupsi yang langsung bergabung dari Palembang. Terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime, dan Profesor Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, pakar hukum tata negara. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Ya. Terima kasih. Pemirsa, putusan pra peradilan Febri Adriansyah memang menegaskan bahwa proses penyidikan dinilai sah secara formal. Namun pertarungan sesungguhnya masih akan terjadi di ruang pembuktian. Di sanalah akan diuji apakah alat bukti mampu menghubungkan tersangka dengan perbuatan pidana, apakah aset yang disita memiliki keterkaitan dengan perkara, dan apakah seluruh proses hukum berjalan secara objektif. Kita masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi di NTV Prime.